Selamat datang di Rumah Kata bersama saya Tuan Rumah Aneriangga. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol lagi, tentunya gak bosan-bosan ya sahabat literasi. Yang namanya dunia literasi ini sangatlah luas begitu ya. Apalagi banyak sekali penulis-penulis yang perlu kita kenal dan perlu kita ulik, kita ulas seperti apa sepak terjangnya dalam menulis. Nah, makanya itu kali ini di episode kali ini Rumah Kata akan mengundang salah satu penulis buku yang berjudul sebentar. Saya harus melihat dulu karena kok lupa, ya ampun. Jadi bukunya berjudul Artefak Rindu. Nah, beliau ini masih muda ya. Kalau Ana lihat ini dia orangnya masih muda, berbakat banget, kayaknya dunia literasi adalah dunianya. Dan kita tanya-tanya langsung aja deh seperti apa. Kita akan tersambung dengan Mas Fahrul Hakim. Oh, ini harus ada ini loh, kol-kolahnya harus jelas, Hakim ya. Yuk, kita langsung aja cari tahu apakah Mas Fahrul Hakim ini bisa segera bergabung dengan kita kali ini untuk ngobrolin soal bukunya yang berjudul Artefak Rindu. Wah, seru nih ya. Pastinya kalau ngomongin soal artefak itu kan berpikirnya adalah artefak itu apa tuh artefak gitu kan, maksudnya kok dijadiin artefak digabungin sama kata rindu gitu kan, kayaknya aneh gitu. Jadi sahabat literasi, makanya kita cari tahu nih arti dari Artefak Rindu ini sendiri, kenapa memilih judul ini, kenapa Mas Fahrul ini menggunakan judul ini, dan seperti apakah isinya. Kita akan cari tahu ya. Oke, Ana ulangi lagi ya. Jadi sahabat literasi yang pengen dapetin giveaway dari Rumah Kata, update terus lewat IG RRI Surabaya. Nanti di situ bakalan diupdate kapan yang edisi di YouTube RRI Surabaya bakalan tayang. Jadi nanti akan sekalian ada pertanyaan di situ yang bisa sahabat literasi jawab, dan ada hadiah buku untuk sahabat literasi ya. Oke, hai Mas Fahrul. Halo, suara saya terdengar ya? Halo, Alhamdulillah. halo semuanya. Iya, sudah terdengar dengan jelas. Mas Fahrul, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, jelas banget. Alhamdulillah. Makasih. Oke, Mas Fahrul, kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Baik. Boleh. Sebelumnya aku pengen tanya nih, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Jadi Semoga RRI dan para pendengar RRI juga sehat selalu. Amin. Oke, Mas Fahrul, boleh dong diceritain Mas Fahrul ini sudah berkecimpung di dunia literasi itu sejak kapan? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya sudah mulai menulis itu sejak SMP. Jadi saya sejak sekitar 2005 itu saya sering menulis di majalah sekolah gitu. Kemudian berlanjut sampai SMA dan sampai kuliah, dan tapi waktu SMP SMA itu masih belum masih belum mencoba menulis secara nasional, belum profesional, tapi baru mulai itu ketika kuliah. Ketika kuliah itu saya gabung di beberapa komunitas menulis, dan dari situlah saya mulai berkembang, mulai banyak menulis di media massa, kemudian menerbitkan buku dan menjuarai banyak lomba menulis gitu, Mbak. Wow, kenapa sih basicnya ke Mas Fahrul itu bisa suka nulis gitu? Kenapa sih ceritanya Mas Fahrul itu untuk mengutarakan isi hati dan pikiran, apakah harus dengan menulis atau mungkin Mas Fahrul orangnya tipe introvert atau bagaimana?
Baik, ya saya sebenarnya introvert juga, jadi tertutup juga, tapi memang karena Kelihatan. sejak kecil suka membaca ya, Tapi iya, kelihatan. iya kayaknya Iya Mas Farul tuh kelihatan. Jadi malu-malu. sejak kecil suka Hmm, membaca, terus juga penasaran hmm, sih gimana sih kalau bisa menulis juga gitu. hmm. Dan akhirnya dari situ belajar, terus saya juga sejak SMP suka nulis buku harian juga gitu. Terus pengen pengen banget bisa nerbitin buku sendiri, bisa nulis buku sendiri gitu. Dan Hmm, akhirnya dari situlah saya fokus untuk menulis sampai sekarang gitu. jadi seperti Karena itu. saya nggak punya bakat apa-apa selain menulis. Ih, nulis itu bakat yang luar biasa loh. Oke, Iya. Mas Farul, untuk apa namanya kegiatan-kegiatan menulisnya Mas Farul itu, Mas Farul lebih memilih apa? Kisah-kisah apa yang berusaha Mas Farul tuangkan dalam karya tulisnya Mas Farul? Ya, kalau sebenarnya banyak sekali, tapi kebanyakan sih yang sudah terbit itu lebih ke kisah-kisah remaja, kemudian tentang persahabatan gitu, kemudian tentang kisah cinta gitu, dan Hmm, kekeluargaan juga. hmm, Kalau di buku saya yang baru ini, yaitu Artefak Rindu ini lebih ke nilai kearifan lokal. Jadi hmm. paling banyak nilai kearifan lokal di Indonesia gitu. Oh, oke, nilai. Karena Hah? saya sendiri backgroundnya sejarah ya, jadi saya suka kayak hal-hal berbau tradisional, berbau budaya gitu. Yang itu yang saya tuliskan dalam cerpen-cerpen saya. Oke, oke. Untuk yang Artefak Rindu, Ya. ini itu bukunya isinya adalah kumpulan cerpen dari Mas Fahrul atau novel? Oh, ini kumpulan cerpen. Ini kumpulan Hmm. cerpen-cerpen saya, Hmm. yaitu cerpen saya yang sudah menang banyak lomba selama 10 tahun terakhir ini gitu. Itu saya bukukan dalam Artefak Rindu ini. Artefak Rindu ini saya pilih, ya, judul Artefak Rindu ini saya pilih karena memang ini cerpen yang baru-baru ini menang lomba Hmm. tahun ini gitu. Jadi saya jadikan judul cerpen gitu. Oke, gimana sih caranya Mas Farul itu bisa akhirnya aktif dalam menulis begitu? Karena kan orang itu kalau nulis tuh kadang-kadang susah banget gitu Mas Farul. Kayak harus ada dorongan, harus ada motivasi. Sebenarnya trigger atau pemicu Mas Farul akhirnya nulis itu apa tuh? Oke, trigger atau motivasi besar saya untuk menulis, Mm-mm. yang pertama adalah ya karena saya pengen banget eh, bisa menerbitkan buku waktu itu. Jadi pengen banget bisa menerbitkan buku, Mhm. bisa melihat buku saya di toko buku, bisa melihat Oh. orang membaca buku saya, dan yang kedua adalah bisa menginspirasi orang lain Mhm. lewat karya-karya saya gitu. Saya bisa berbagi wawasan dengan mereka, berbagi kegelisahan saya dengan mereka, berbagi informasi atau pengalaman saya dengan mereka, dan itu menurut saya sangat sangat menyenangkan sekali ketika kita bisa menginspirasi mereka sekaligus menghibur mereka dengan cerita-cerita saya. Hmm. Itu yang memang berat. Awalnya saja saya juga kayak ketika SMP SMA itu juga semangat naik turun ya, Mhm. drop, kadang coba nulis lagi gitu. Mhm. Sampai sekarang pun juga kadang masih seperti itu, tapi saya kembali lagi ke awal mulai menulis sih dulu, niatnya seperti apa gitu. Karena juga sudah sejauh ini sih, sudah 10 tahun lebih menulis. Jadi kalau kalau nggak semangat ya kayak ini eman aja gitu. Iya. Apa yang selama Hmm. ini udah diperjuangkan gitu. Hmm. Oke. Mencoba all out lah. Ya, 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 baik. Jadi kayak apa ya, fokus all out dan pastinya ya udah nulis gitu. Yang aku bisa nulis ya tulis gitu ya. Oke, Mas Wahrul, apa
kalau Mas Fahrul sudah sebegitu suka dengan dunia penulisan, literasi begitu ya, apakah Mas Fahrul juga menemukan kendala-kendalanya? Misalnya, apakah Mas Fahrul harus sampai belajar dulu gimana sih cara nulis yang baik dan benar, poebinya, terus habis itu apa ya? Ide-idenya begitu, dapatnya dari mana, gimana ya caranya begitu. Jadi gimana nih Mas Fahrul? Mas Fahrul apakah juga punya kendala-kendala seperti itu atau udah deh lancar, ini aku udah expert banget nih bisa nulis gitu. Gimana? Kan pastinya kalau nulis tuh yang sering terkendala itu di bagian poebinya itu loh. Jadi semua itu proses. Jadi awalnya aku belajar otodidak sih. Jadi kayak SMP, SMA itu nggak ada yang ngajarin. Tapi aku beli buku-buku yang bagus. Jadi aku beli buku dari penerbit yang bagus. Kayak Gramedia gitu. Jadi saya lihat gimana sih dia cara menulisnya, gimana cara membuka cerita, gimana cara penulisan tanda baca yang benar gimana. Jadi aku lihatnya, belajarnya langsung dari contohnya gitu. Kemudian aku juga beli buku-buku tentang kepenulisan, tentang tips menulis yang baik. Aku baca-baca di internet gitu. Jadi sering-seringnya belajar otodidak kayak gitu. Cuma karena memang pengen banget nerbitin buku, pengen banget cerpenku dimuat di media massa, pengen banget bisa menang lomba, itu aku mencoba semangatin di situ. Oh gitu. Pakai ikut komunitas-komunitas gitu nggak sih Mas? Karena kan biasanya dengan adanya ikut komunitas para penulis itu bisa membantu misalnya banyak informasi tentang lomba-lomba gitu kan. Nah kalau Mas Fahrul sendiri dapat informasi tentang lomba, tentang tentang lomba-lomba penulisan begitu, itu Mas Fahrul dapatnya dari mana? Apakah dengan ikut komunitas atau bagaimana? Sebagian besar aku cari sendiri sih. Kayak di mana portal-portal lomba. Seperti itu. Jadi, benar-benar ini ya, mandiri banget ya. Nggak ikut komunitas sama sekali. Awal-awal aku cari. Awal-awal sebelum gabung komunitas ya aku cari sendiri. Kemudian setelah gabung komunitas yaitu UKM Penulis dan FLP Malang. Dan Pelangi Sastra Malang itu aku dapat banyak info juga dari situ. Tapi juga kebanyakan malah taunya cari-cari sendiri sih. Tapi juga banyak juga dari komunitas gitu. Gitu. Nah, karena kan ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Kalau aku fokusnya itu yang nggak bayar gitu. Iya, benar. Aku kemarin itu, aku sendiri kan juga baru punya satu karya, itu gabung sama Mbak Aulia Manaf di antologi cerpen yang tak kenal maka tak sesal itu. Aku jadi salah satu kontributor penulisnya. Dan aku ada mulai komunitas-komunitas penulis yang mendekat gitu loh. Jadi aku aku tanya-tanya gitu kan, juga aku belajar juga banyak dari Mbak Aulia gitu kan. Ternyata juga berbayar ya. Tapi benefitnya juga ada, kita ada pelatihan nulis dan lain-lain seperti itu. Oke. Mas Fahrul, kegiatannya selain sebagai seorang penulis apa? Oke, ini aku jalan bentar ya ini. Kayaknya lagi sibuk ya. Iya, lagi cari sinyal juga ya. Iya deh, sambil Mas Fahrul jalan, aku mau ngingetin sahabat literasi untuk update terus Instagramnya RRI Surabaya supaya bisa melihat updatean kapan nih tayang di YouTube gitu ya. Karena ketika sahabat literasi lihat di feed Instagramnya RRI Surabaya, itu bakalan ketahuan tuh yang di YouTube tayangnya kapan. Karena di situ nanti juga bakalan ada pertanyaan untuk giveaway gitu. Akan ada hadiah buku-buku dari para penulis yang pernah jadi tamu di Rumah Kata gitu ya. Jadi updatein terus IG-nya RRI Surabaya. Kalau mau lihat di YouTube bisa cari juga YouTube RRI Surabaya ya, seperti yang kita lihat sekarang ini di sini. Dan juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa. Oke. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja.
Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Udah dapat tempat yang aman, Mas? Udah. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Sorry, lupa. Aku kok jadi lupa ya? Pertanyaannya apa tadi ya? Oh ini apa namanya? Oke, agak sedikit terjeda ya sahabat literasi, sabar dulu. Udah tergabung lagi ya? Tentang udah. Misi ya. Oke, kalau nggak salah tentang artefak rindu ya. Ya, artefak rindu itu ada berapa halaman, Mas? Ada berapa cerpen di dalamnya? Oke, di sini ada 15 cerpen. 15 cerpen sekitar 200 halaman. 200 halaman. 200 halaman. Agustus kemarin. Agustus kemarin. Itu gimana proses kreatifnya untuk 15 cerpen itu? 15 cerpen ini aku tulis dalam waktu sekitar 5 tahun. Tahun itu ada 2 cerpen, sekitar setahun ada 2 cerpen. Karena ini setiap cerpen itu aku tulis buat lomba yang berbeda ya. Lomba yang berbeda, jadi kayak mengikuti tema lombanya sih. Kalau lombanya ini tentang lingkungan ya, ini aku bikin cerpen tentang lingkungan. Kalau lombanya tentang kearifan lokal, aku tentang kearifan lokal. Tapi kebanyakan memang ceritanya tentang kearifan lokal. Apakah perlu riset dulu, Mas? Maksudnya kan kalau berkaitan dengan kearifan lokal, budaya, Mas Fahrul, apakah juga sampai sampai harus terjun ke lokasi untuk cari tahu benar-benar dari narasumber gitu, untuk mendukung tulisannya Mas Fahrul? Oke, kalau riset itu wajib banget gitu ya, karena memang aku banyak ngangkat kearifan lokal yang aku nggak tahu atau aku belum pernah ke situ. Misalnya kearifan lokal di Papua, salah satu cerpen di buku ini itu tentang lukisan kayu di Sentani atau di Danau Sentani. Wow. Aku belum pernah ke Papua sama sekali bahkan gitu. Jadi tentang lukisan kayu itu. Jadi akhirnya aku risetnya perbanyak lihat lukisan kayu itu. Aku cari video di YouTube tentang bagaimana mereka membuat lukisan kayu itu, dan alhamdulillah kebetulan ada. Terus aku cari banyak foto-foto tentang lukisan kayu itu gitu, biar rasanya aku lihat langsung gitu. Jadi riset itu sangat penting banget dalam menulis fiksi. Jangan sampai kita salah memberikan informasi ya gitu, karena ya itu yang membuat cerita kita jadi unik dan berkarakter. Nah, jadi cara-cara dari Mas, salah satu atau beberapa tips yang bisa Mas Fahrul bagikan itu tadi adalah tentang riset dengan cara lihat di YouTube gitu ya, terus habis itu juga cari referensi-referensi lainnya. Karena memang kalau kita mau ke Papua juga mahal tiket pesawatnya. Ya nggak sih? Kecuali ada penerbit yang mau bayarin. Mahal banget. Oke. Mahal banget memang. Nah, untuk Anu penasaran nih, misalnya tadi Mas Fahrul sudah mengatakan bahwa salah satu contoh cerpen yang ada di buku itu adalah tentang lukisan kayu dari Sentani sana. Nah, itu lukisan kayunya itu dibungkus dalam kisah yang bagaimana? Maksudnya apakah Mas Fahrul juga mengangkat
masyarakat sana juga begitu atau bagaimana? Maksudnya Anda tuh penasarannya gini, ini gimana sih lukisan ini, lukisan Sentani bisa masuk ke dalam sebuah cerita itu gimana gitu? Oke. Jadi di sana lukisan kayu ini itu sebenarnya yang boleh bikin itu hanya laki-laki, suku Sentani di Papua. Jadi perempuan tuh nggak boleh bikin. Terus salah satu tokohnya itu kan perempuan dan laki-laki, dan perempuannya ini tuh dia berbakat melukis gitu loh, berbakat melukis kayu gitu. Akhirnya dia memaksa salah satu sahabatnya ini buat ngajarin dia diam-diam gitu, Karena kalau perempuan yang melukis itu akan mitosnya itu akan membawa petaka gitu. Nah, karena mereka ini sahabatan dekat gitu, akhirnya si laki-laki itu mau ngajarin melukis gitu. Bahkan lukisannya itu malah paling laris gitu loh ketika dijual di sana, lukisannya perempuan itu gitu. Nah, suatu hari laki-laki ini tuh ditangkap karena dituduh OPM, dituduh ikut OPM atau organisasi pembebas inilah yang ingin Papua merdeka gitu loh. Gitu. Organisasi Papua Merdeka gitu ya. Nah, jadi itu sih ceritanya, garis besar ceritanya seperti itu. Untuk menentukan karakter, lalu setting, lokasi dan lain-lain itu Mas Fahrul gimana caranya? Aku riset dulu, aku baca-baca dulu. Misalnya temanya tentang lingkungan, aku coba riset masalah lingkungan apa sih yang terjadi di Indonesia atau di sekitarku yang relevan untuk aku angkat gitu. Kalau misalnya itu hasil risetku itu menarik, ya aku langsung tentukan lokasinya itu. Lokasi misalnya pencemaran lingkungan di Sidoarjo, ya udah aku langsung ambil lokasinya di Sidoarjo, terus aku cari tahu orang-orang di sana kayak gimana sih gitu. Ya udah aku langsung bikin ini tokoh-tokohnya juga gitu dari hasil risetku itu tadi gitu. Oke. Ada kendala nggak sih selama riset gitu? Ada nggak sih sampai harus berbentrok sama orang lain begitu? Selama ini enggak sih, karena aku risetnya lebih ke pustaka ya. Jadi aku nggak pernah langsung terjun ke lokasi, itu nggak pernah gitu. Jadi lebih ke riset pustaka aja, baca-baca artikel yang bonafit di internet, yang sumbernya itu jelas gitu. Kemudian cari jurnal, cari laporan-laporan penelitian gitu sih, buku-buku gitu. Jadi nggak pernah langsung bertemu atau wawancara gitu, enggak ya, karena memang keterbatasan dana juga. Iya benar, waktu juga gitu, ya kan. Jadi disesuaikan, waktu juga. Oh iya, aku tadi tuh tanya jadi ini loh. Aja. Sebelum kita tadi jeda itu, Anu tanya kegiatannya Mas Fahrul apa selain nulis? Iya benar. Ya nggak sih, tadi tanya itu ya, tiba-tiba langsung inget. Jadi kegiatannya apa nih selain nulis? Iya. Ya, sekarang saya ngajar di jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Jadi itu full time job. Jadi selain itu saya juga mengelola penerbit Jagat Litera gitu. Jadi kegiatannya itu selain mengajar juga jadi redaksi di penerbit Jagat Litera. Jadi sela-sela waktu itu menyempatkan waktu untuk menulis juga. Gitu. Wah, kaya banget nih. Maksudnya gini ya, dunia literasi ketemu dengan seorang yang berkecimpung di dunia sejarah begitu ya. Kayaknya klop banget gitu kan. Selama ini kalau kita lihat cerita-cerita tuh kebanyakan cerita romance gitu ya, kehidupan sehari-hari. Tapi di situ Mas Fahrul memasukkan juga unsur-unsur sejarah, pastinya budaya juga begitu.
Wah, kapan-kapan Benar, boleh dong main benar. ke Pro 4. Kita juga punya ada nih di sini Pro 4 itu isinya adalah tentang budaya, radio budayanya RRI. Oh, wah. Mm-mm. Keren. Keren. Iya. Oke deh. Terus nih Mas Fahrul untuk apa ya supaya bisa terus konsisten dalam menulis gitu ya. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa Mas Fahrul bagikan untuk sahabat literasi yang mungkin lagi stay tune atau mungkin mahasiswanya Mas Fahrul yang juga lagi stay tune sekarang, ya kan? Gimana sih biar nggak patah arang juga gitu dalam menulis gitu? Yang pertama ya kuatkan dulu niat sama komitmen, itu penting banget. Jadi kenapa cari tahu passionmu apakah passion kamu itu benar-benar menulis, dan kalau kamu memang sudah memilih untuk pengen jadi penulis atau pengen menerbitkan buku, ya kamu harus fokus di situ, harus benar-benar menguatkan passion kamu di situ, karena ya memang itu proses yang tidak cepat gitu, tapi jangan berhenti belajar di situ, fokus, kemudian latihan menulis setiap hari, kemudian tentukan target, misalnya sehari menulis 1 halaman atau seminggu menulis 1 cerpen, kemudian coba kirim karya ke media massa, coba kirim karya ke lomba supaya tahu kualitas tulisan kita kayak gimana. Dan gabunglah komunitas, karena di sana kamu akan menemukan orang yang sama-sama satu passion, yang punya minat yang sama, sehingga bisa menjadi sarana untuk berbagi, berdiskusi, dan meningkatkan kualitas diri. Itu sih, itu saja. Itu sih ya. Nah, apa namanya untuk saat ini dalam proses dari menulis gitu ya, ketika sudah menulis menuju ke penerbit itu bagaimana, Mas? Mungkin Mas Fahrul sekarang kan adalah bagian redaksinya Jagat Litera gitu ya. Nah, gimana nih buat orang-orang awam yang dia hanya sekedar menulis aja begitu? Oke, ya itu sering banget saya menemui orang-orang itu. Lah itu kamu kumpulkan tulisan kamu, kumpulkan gitu. Karena sayang sekali kalau tulisan itu hanya kamu baca sendiri, atau bahkan mungkin cuma ada di laptop kamu, terus suatu hari laptop kamu kena virus malah hilang, kan sayang banget gitu. Kalau menurut aku sih ini coba dipublikasikan, bisa dikirim ke media massa. Kalau misalnya karya itu dalam bentuk cerpen atau puisi atau esai atau opini, coba kirim ke media massa gitu supaya karyamu itu nggak hilang. Nah, atau juga bisa dikumpulkan nih jadi satu buku gitu. Misalnya karya kamu banyak sampai 50 halaman. Nah, itu bisa dibukukan gitu. Bisa, karena banyak sekali penerbit, gak cuma penerbit kaya yang bisa melayani kalian untuk bisa menerbitkan buku dengan murah tapi tetap berkualitas gitu. Kalau di kami sendiri itu juga melayani semua orang yang mau menerbitkan buku gitu. Dan kami bantu untuk editing, merapikan bukunya, membuatkan sampel bukunya. Jadi sampai benar-benar jadi bentuk buku yang seperti di toko-toko buku itu gitu. Tuh, jadi sudah banyak yang bisa membantu. Pokoknya kalian tinggal ini aja sih, kontak atau tanya-tanya gitu aja, jangan ragu. Karena ya menjadi penulis itu 2 ya, publish atau perish gitu. Jadi kalau nggak kamu publikasikan, yang orang nggak akan pernah tahu karya kamu. Malah karya kamu akan hilang, kan sayang banget gitu. Iya betul sekali. Nah, untuk ya kita nggak bisa mungkiri ya ketika kita menulis ada unsur komersil juga di situ. Maksudnya dalam artian gini, kita juga pengen ada benefit yang didapatin gitu kan. Nah, gimana nih? Maksudnya menjanjikan nggak begitu dunia penulisan itu? Bisa bikin kita kaya nggak? Oke, ya itu salah satu tujuan saya dulu sih ketika saya masih ngejarnya juga
apa namanya, pundi-pundi ya. Iya. Dan itu nggak salah Kan kok. nggak Dan bisa itu nggak salah kok. Dan itu nggak salah. Ya, boleh silakan lanjutkan Dan Mas. kan juga jalurnya halal juga kan. Karena saya juga menulis juga untuk membantu ini biaya pendidikan saya gitu, karena itu salah satu tekad saya awal saya menjadi penulis adalah menjadikannya sebagai pekerjaan sambilan gitu, karena saya nggak bisa kerja yang berat-berat gitu loh. Jadi atau kerja ngelesi gitu-gitu saya kurang mampu kayak gitu. Nah, satu-satunya pekerjaan yang menurut saya fleksibel itu adalah menjadi penulis gitu. Cukup menjanjikan berarti ya sampai bisa juga, asal kalian benar-benar bisa lihat peluang, benar-benar ini ya persisten, artinya itu nggak mudah menyerah gitu. Karena sekarang sendiri itu kayak platform penulis tuh sangat banyak. Misalnya kamu suka nulis novel ya, kamu tulislah di seperti Wattpad gitu, dan itu lumayan banyak kok. Kalau misalnya pembacamu bagus dan dipinang oleh suatu penerbit jadi buku, bacanya sangat banyak sekali yang mau beli, dan itu lumayan banyak. Kalau saya sendiri menulis di media massa juga sangat membantu saya, karena media massa itu kan honornya macam-macam. Kalau nasional itu bisa 500 sampai 1 juta per judul gitu. Kalau menerbitkan buku itu royaltinya sekitar 10 sampai 15%. Itu nanti di total berdasarkan jumlah penjualan bukunya dan ditransfer setiap 6 bulan sekali. Kalau saya sendiri itu ya dapatnya memang tidak begitu fantastis ya, karena memang saya bukan penulis bestseller, tapi lumayan lah gitu, sekitar 2 sampai 3 juta per 6 bulan. Kalau memang tergantung penjualan bukunya. Kalau bukunya semakin laris ya pendapatannya semakin, tinggal dikali aja per harga buku. Oke. Nah, Artefak Rindu ini sekarang sudah bisa didapatkan di mana aja, Mas? Maksudnya kalau pengen beli di mana? Kalau beli bisa langsung order lewat penerbit Jaga, di Instagramnya bisa, kemudian di Instagram saya juga bisa gitu. Oke, jadi bisa order tinggal DM aja ya, bisa lewat Mas Fahrul_Hakim ya, KHAKIM ya. Jadi kol-kolahnya harus pas itu, Hakim. Fahrul ya, FAHRUL_Hakim, KHAKIM. Itu Instagramnya Mas Fahrul. Atau bisa juga lewat DM ke Instagramnya Jagat Litera ya, penerbitnya ya. Iya. Baik. Iya, kami penjualannya masih online. Harganya berapa, Mas, untuk Artefak Rindu? Halo ya. Harganya berapa untuk bukunya itu? Mahal nggak sih? 200 halaman loh, ada 15 cerpen. Harganya 60.000 aja. Harganya dapat postcard. Ini ada postcardnya. Wow, zaman sekarang itu kayak lihat postcard tuh kayak lihat barang mewah loh. Iya nggak sih? Kayak ini loh, apa namanya, zaman dulu kartu pos itu kan suka banget ngirim-ngirim kuis atau apa tuh pakai kartu pos gitu kan. Sekarang udah jarang, tapi lucu tuh, keren. Oke deh. Terakhir nih Mas, Ana pengen dengerin tips and trik dari Mas Fahrul supaya bisa membuat sebuah karya tulisan dan bisa mempublishnya. Itu tadi memang sebenarnya sudah dijelasin juga sih. Cuman mungkin bisa lebih diringkas untuk closing statement kali ini di Rumah Kata. Oke, mungkin aku mau nambahin benefitnya tadi ya. Oh iya, boleh. Benefitnya menjadi penulis lah. Benefitnya sebenarnya banyak sekali. Misalnya kayak aku sering menang lomba ini, itu kan hadiah lombanya juga macam-macam. Ada yang kayak 1 juta sampai 5 juta gitu. Aku pernah
pernah dapat sekali menang itu juga 5 juta juga pernah. Terus pernah ketika menang lomba itu juga dapat jalan-jalan gratis ke Bali. Wah, serunya. Ya benar, terus dapat beasiswa. Itu sih kalau kemampuan menulis itu sangat mudah untuk dapat beasiswa gitu. Kemudian juga dan membuka banyak kesempatan lainnya lah untuk dapat pekerjaan juga lebih mudah. Oh gitu. Karena ya memang kemampuan menulis itu kan salah satu kemampuan yang tidak pernah usang ya. Bahkan di revolusi 4.0 aja kemampuan literasi itu kan salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk generasi mendatang gitu. Nah, tips-tipsnya untuk yang memang pengen sukses menjadi penulis ya, iya harus suka membaca, harus banget suka membaca. Karena kalau kamu nggak suka baca gitu, maka tulisanmu itu akan kering, tidak kreatif, tidak ada sesuatu yang baru yang kamu tulis. Karena membaca itu seperti makan, menulis itu seperti membaca bahan bakarnya gitu. Jadi kalau kamu mau menulis itu susah. Karena dengan membaca juga kamu bisa tahu ide-ide baru yang belum ada tuh seperti apa, bagaimana menemukan ide itu bisa lewat membaca itu. Jadi cintailah membaca, baca buku apa saja yang sesuai dengan passion kamu, itu akan membuat bikin kamu jadi penulis yang kreatif gitu. Siap, Itu makasih. Iya, makasih ya Mas Fahrul. Semoga next time kita ada ketemu kesempatan lagi ketemu ya di karya-karya yang lainnya, oke? Siap. Siap, oke. Baik, sahabat literasi, itu tadi obrolan kita sama Fahrul Hakim, penulis Artefak Rindu. Iya. Bye.